Selamat pagi anak-anak peserta bimbingan cerdas cermat matematika yang saya banggakan. Selamat berjumpa kembali. Damai sejahtera untukmu semua. Hari ini Kamis tanggal 4 Juli 2024, kita lanjutkan bimbingan kita. Materinya tentang harga mutlak. Tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Jadi harga mutlak itu didefinisikan sebagai harga mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian sama dengan negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Nah, di soal nomor 1, 2 lebih kecil dari harga mutlak X kurang 1 lebih kecil X lebih kecil 4. Di sini kalau X kurang 1-nya itu sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Jadi ada dua kemungkinan. X-nya lebih besar sama dengan 1, atau X-nya lebih kecil dari 1. Sekarang untuk X-nya lebih besar sama dengan 1, maka kita ambil yang positifnya di harga mutlak. Jadi 2 lebih kecil X kurang 1 lebih kecil dari 4. Kalau ketiga ruas kita jumlahkan dengan positif 1, maka 3 lebih kecil X lebih kecil 5. Ya, masing-masing ditambah 1. Kemudian untuk X-nya lebih kecil dari 1, untuk X lebih kecil 1, 2 lebih kecil. Nah, ini kita ambil negatifnya. Negatif X ditambah 1 lebih kecil dari 4. Kemudian kedua ruas kita kurangi 1, sehingga di yang di tengah itu tinggal negatif X. Jadi 1 lebih kecil negatif X lebih kecil 3. Kemudian karena di tengah itu negatif X, kita kalikan ketiga ruasnya dengan negatif 1. Tetapi suatu pertidaksamaan akan berbalik arah tanda pertidaksamaannya apabila semua ruas pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jadi di sini kita balik. Negatif 1 lebih besar X lebih besar negatif 3, atau negatif 3 lebih kecil X lebih kecil negatif 1. Jadi jawabannya adalah 3 lebih kecil X lebih kecil 5, atau negatif 3 lebih kecil X
lebih kecil negatif 1. Itu untuk soal ini kita menggunakan definisi. Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari harga mutlak X tambah 2 sama dengan harga mutlak sepertiga X ditambah 5. Ya. Kalau seperti ini, kedua ruas akan kita kuadratkan. Kemudian kita menggunakan sifat A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B kali A tambah B. Ingat, A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B kali A tambah B. Jadi di sini kita akan beroleh harga mutlak X tambah 2 kuadrat itu X tambah 2 kuadrat. Harga mutlak sepertiga X tambah 5 kuadrat itu sama dengan sepertiga X tambah 5 kuadrat. Sehingga kita akan beroleh bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. A-nya X tambah 2, B-nya seperti X tambah 5. Sehingga persamaan ini menjadi X tambah 2 tambah sepertiga X tambah 5 kali X tambah 2 kurang sepertiga X kurang 5 sama dengan 0. Oke, sini 4/3X ditambah 7 kali 2/3X dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh 4/3X sama dengan negatif 7, berarti X-nya sama dengan 3/4 kali negatif 7 atau negatif 21/4 atau negatif 5/4. Yang kedua, 2/3X sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 3/2 kali 3 sama dengan 9/2 atau 4,5. Ya, itulah jawabannya. Kita coba cek kalau X-nya negatif 21/4 di ruas kiri,
negatif 21/4 ditambah 2 itu negatif 13/4. Ya, negatif 13/4. Harga mutlaknya adalah 13/4. Kemudian di ruas kirinya sepertiga dari negatif 21/4. Jadi sama dengan negatif 7/4. Negatif 7/4 ditambah 5 sama dengan 13/4. Harga mutlaknya adalah 13/4, sama dengan di ruas kiri. Kalau kita cek X-nya 9/2, 9/2 ditambah 2 itu sama dengan 13/2. Di ruas kanan sepertiga dari 9/2 itu 3/2. 3/2 ditambah 5 sama dengan 13/2. Ya, sama dengan di ruas kiri. Oke, kita lanjutkan. Ya. Tentukan penyelesaian dari 3x kurang 2, harga mutlak 3x kurang 2 lebih besar sama dengan harga mutlak 2x tambah 3. Caranya masih sama. Kita gunakan bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi di sini kita akan beroleh 3x kurang 2 ditambah 2x tambah 7 kali 3x kurang 2 kurang 2x kurang 7 lebih besar sama dengan 0. Ini 5x tambah 5 kali x kurang 9 lebih besar sama dengan 0. Ya, di sini x-nya negatif 1, x-nya 9. Kalau persamaan kuadrat itu mengandung lebih besar, persamaan kuadrat mengandung lebih besar, maka penyelesaiannya adalah menyebar. Lebih kecil dari yang kecil dan lebih besar dari yang besar. Di sini lebih kecilnya adalah x sama dengan negatif 1. Di sini x sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah x lebih kecil sama dengan negatif 1 atau x lebih besar sama dengan 9. Kalau ditulis dalam notasi selang, itu kita tulis begini. Dia mulai dari tak hingga, jadi selang kita tulisnya kurung biasa, kemudian dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 1, ini kurung siku. Kalau ada sama dengan kurung siku, digabung dengan dia mulai 9 ke kanan, kita tulisnya
kurung siku, kemudian 9 sampai dengan tak hingga, sampai dengan positif tak hingga, kurung biasa karena dia terbuka, tidak tertutup. Baik, selanjutnya himpunan penyelesaian dari harga mutlak X tambah 7 per 2X kurang 1 sama dengan 2. Ya, kita hitung menggunakan bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Sini X tambah 7 per 2X kurang 1 tambah 2 kali X tambah 7 per per 2X kurang 1 kurang 2 sama dengan 0. Di sini kita peroleh apa ya? X tambah 7 kemudian tambah 4X kurang 2 di sini ya, kali per ya, per 2X kurang 1 kali X tambah 7 kurang 4X ditambah 2 per 2X kurang 1 sama dengan 0. Di sini 2X kurang 1-nya tidak boleh 0. Jadi kita hanya ambil di pembilangnya. Sehingga 5X tambah 5 kali negatif 3X tambah 9 sama dengan 0. Ini X-nya negatif 1. Kalau di sini X-nya sama dengan 3. Kita coba substitusi. Kalau X-nya negatif 1, berarti di sini negatif 1 ditambah 7, 6. 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 kurang 1, negatif 3. 6 per negatif 3 itu negatif 2. Harga mutlaknya adalah 2. Betul. Kalau X-nya 3. 3 tambah 7, 10. 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. 10 bagi 5, 2. Ya. Jadi HP-nya adalah berapa? Negatif 1 atau 3. Himpunan, jika himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 kurang X, harga mutlak 3 kurang X lebih besar dari 2 adalah X lebih kecil P atau X lebih besar Q, maka nilai dari PQ kurang P tambah Q kuadrat. Ya, kita hitung dulu P dan Q-nya. Yaitu dari pertidaksamaan ini. Tiga kurang X, apalagi
3 kurang X, 3 kurang X ditambah 2 kali 3 kurang X dikurangi 2 lebih besar 0. Jadi ini menyebar nih. Kalau lebih besar itu dia menyebar penyelesaiannya. Di sini negatif X tambah 5 kali negatif X tambah 1 lebih besar 0. Ini pembuat nolnya adalah 5, ini pembuat nolnya adalah 1. Maka X-nya adalah X lebih kecil 1 atau X lebih besar 5. Maka nilai yang lebih kecilnya itu adalah P. P sama dengan 1. Jadi P lebih kecil 1. 1 lebih kecil P. Jadi X-nya diganti P berarti X ya sudah. X-nya P-nya sama dengan 1. Kita ganti P sama dengan 1. Kemudian yang lebih besar Q sama dengan 5. Maka PQ kurang P tambah Q kuadrat, ya tinggal hitung. 1 kali 5 kurang P kurang 1 ditambah 5 kuadrat. 5 kurang 1 4 tambah 5 kuadrat 29. Oke, nomor berikut. Nomor 15. Caranya sama. Kita menggunakan bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. 2X kurang 1 ditambah 3 kali 2X kurang 1 dikurangi 3 lebih besar dari 0. Jadi 2X ditambah 2, ini 2X kurang 4 lebih besar dari 0. Ini pembuat 0 dan negatif 1, ini pembuat 0-nya adalah 2. Jadi negatif 1 X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 2. Bentuk intervalnya itu dari negatif tak hingga sampai negatif 1, ya, kurung biasa digabung dengan dari 2 koma positif tak hingga. Nomor berikut, bentuk sederhana dari 2X kurang harga mutlak 2X kurang 8 ditambah harga mutlak 1 kurang X kali harga mutlak X tambah 2 untuk nilai 1 lebih kecil X lebih kecil 4. Jadi di sini pembuat nolnya ada 4, ada 3. Jadi intervalnya ada 4. Pertama, untuk X-nya lebih kecil 2. Jadi kita tulis dulu. X tambah 2 sama dengan
X tambah 2 untuk X-nya lebih besar sama dengan negatif 2. Negatif X, negatif 2 untuk X-nya lebih kecil dari negatif 2. Berikutnya, harga mutlak 1 kurang X. Nah, ini yang harus hati-hati. 1 kurang X itu sama dengan 1 kurang X kalau X-nya lebih kecil sama dengan 1. Sama dengan negatif 1 ditambah X jika X-nya lebih besar dari 1. Kemudian harga mutlak 2X kurang 8 sama dengan 2X kurang 8 jika X-nya lebih besar sama dengan 4 dan negatif 2X ditambah 8 jika X-nya lebih kecil dari 4. Sehingga kalau kita gabungkan, itu berarti dari 1 lebih kecil X lebih kecil 4. Ya. Untuk X tambah 2-nya di interval 1 lebih kecil X lebih kecil 2 lebih kecil 4 itu semuanya sudah positif karena lebih besar dari negatif 2. Jadi kita tulis 2X kurang 8, kemudian dari negatif 1 dari 1 lebih kecil X lebih kecil 4 itu 1 kurang X-nya adalah negatif 1 kurang X ditambah negatif 1 ditambah X ya, ditambah X dikali X tambah 2-nya sudah positif. Oh ya, yang di sini masih negatif ya. 2X kurang 8-nya masih negatif. Jadi negatif 2X ditambah 8. Kemudian dikali X tambah 2-nya karena sudah lebih besar dari negatif 2. Kita ambil X tambah 2 berarti. X tambah 2. Sehingga kita peroleh negatif 2X ditambah 8 ditambah X kuadrat ditambah X ya, ditambah X dikurangi 2 ya, itu sama dengan X kuadrat kurang X ya ditambah 6. Ya, jawaban seharusnya ini X kuadrat kurang X tambah 6 ya. Oke, kita akan tunjukkan dengan GeoGebra. Jadi yang pertama, kalau X-nya sama dengan 3/2, maka nilainya adalah 6,75 atau 27/4. Kalau X-nya 2, nilainya adalah 8. Kalau X-nya 3, nilainya adalah 12. Ya. Kita misalkan fungsinya adalah fx sama dengan
AX pangkat 2 ditambah B X ditambah C. Dan kalau X-nya sama dengan 3/2, maka kita peroleh 9/4 A ditambah 3/2 B ditambah C itu 27/4. Kemudian kalau X-nya 2, nilainya adalah 8. Jadi 4A ditambah 2B ditambah C itu sama dengan 8. Kemudian kalau X-nya 3, F3 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 12. Persamaan kedua dikurangi persamaan pertama menjadi 7/4A. Ditambah 2 kurang 3/2 itu 1/2. 1/2 B. Sama dengan 8 kurang 27/4 itu 5/4. Kalau ini kita kalikan 4, maka 7A ditambah 2B sama dengan 5. Kemudian persamaan ketiga kurang persamaan 2, hasilnya adalah 5A ditambah B sama dengan 4. Kemudian persamaan kedua yang terakhir ini dikali 2, kita peroleh 10A ditambah 2B sama dengan 8.
Oke. Kemudian kita kurangi 10A tambah 2B sama dengan 8 kurang 7A tambah 2B sama dengan 5. 3A sama dengan 3. Maka A-nya sama dengan 1. Ya. Kalau A-nya sama dengan 1, maka B sama dengan 4 kurang 5 kali 1. B sama dengan negatif 1. Kalau A-nya 1, B-nya negatif 1, kita masukkan ke persamaan kedua. 4 kurang 2 ditambah C sama dengan 8, berarti C-nya sama dengan 6. Jadi haruslah fungsi ini pada interval itu adalah fx sama dengan A-nya adalah 1, x pangkat 2, B-nya adalah negatif 1, kurang x, C-nya adalah 6, ditambah 6. Ya. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah x kuadrat kurang x ditambah 6. Kalau ada pilihan lain dari ini, itu salah. Karena kita sudah tunjukkan, baik secara aljabar dengan definisi, maupun secara GeoGebra. Oke, nomor berikut. Ya, ini kita bisa menggunakan definisi. Bisa menggunakan bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Yaitu 5 kurang harga mutlak X tambah 2 ditambah 1 kemudian kali 5 kurang harga mutlak X tambah 2 dikurang 1 itu lebih kecil dari 0. Sehingga 6, 5 tambah 1 yang di sini, 6 kurang harga mutlak X tambah 2 kali 5 kurang 1, 4. 4 kurang harga mutlak X tambah 2. Ya. Ini penyelesaiannya, pembuat nolnya adalah harga mutlak X tambah 2 sama dengan 6 dan harga mutlak X tambah 2 sama dengan 4. Pertidaksamaan kuadrat. Ya, ini berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Kalau memuat lebih kecil, itu dia antara yang kecil dan yang besar. Jadi 4, yang kecil di sini 4, lebih kecil dari harga mutlak X tambah 2, lebih kecil 6. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 2, negatif 2. Untuk X-nya lebih besar sama dengan negatif 2. Ingat pembuat nolnya di sini negatif 2. Kita peroleh persamaan, pertidaksamaan 4 lebih kecil X tambah 2 lebih kecil 6. Ketiga ruas kita kurangi 2. 2
lebih kecil X lebih kecil 4. Itu untuk interval X lebih besar sama dengan negatif 2. Sedangkan untuk X-nya lebih kecil dari negatif 2, kita peroleh 4 lebih kecil negatif X negatif 2 lebih kecil 6. Ketiga ruas kita jumlahkan dengan 2. 2 lebih kecil negatif X lebih kecil 8. Karena di sini negatif X, ketiga ruas kita kalikan dengan negatif 1, lalu tanda pertidaksamaan dibalik. Negatif 2 lebih besar X lebih besar negatif 8. Atau negatif 8 lebih kecil X lebih kecil negatif 2. Ya, kita akan coba uji kalau antara 2 dan 4 apakah betul memenuhi. Misalnya kita ambil X-nya 3. 3 tambah 2 5. Harga mutlak 5. 5 kurang 5 0. Harga mutlak 0 itu 0. 0 lebih kecil dari 1. Benar. Kemudian antara negatif 8 dan negatif 2. Misalnya kita ambil negatif 3. Ya, negatif 3. Sini kalau negatif 3 ditambah 2, negatif 3 ditambah 2 itu negatif 1, harga mutlaknya 1. 5 kurang 1 4. 4 lebih kecil 1. Ini salah ya? Salah. Kita hitung ulang. 4 sini. Kedua ruas ditambahkan dengan 2, berarti di sini 6 ya, sorry. 6. Kemudian di sini 8. Oh, 6 nih. Berarti negatif 6 lebih besar X lebih besar negatif 8. Berarti negatif 8 lebih kecil X lebih kecil negatif 6. Kita ambil negatif 7 diantaranya. Negatif 7 kalau ditambah 2 itu negatif 5. Harga mutlaknya 5. 5 kurang 5 0. Harga mutlaknya 0. 0 lebih kecil 1. Jadi benar bahwa penyelesaiannya adalah X lebih 2 lebih kecil X lebih kecil 4. Kalau kita tulis dengan interval itu dari 2 sampai 4. Kemudian di sini dari digabung dengan dari negatif 8 sampai negatif 6. Ya, artinya negatif 6 tidak termasuk, di sini negatif 8 tidak termasuk, 4 tidak termasuk, 2 tidak termasuk. Gitu. Oke, nomor berikut. Nah, ini pertidaksamaan, pertidaksamaan yang mengandung harga mutlak, tapi berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Jadi 2 kali, misalkan X tambah harga mutlak X tambah 1-nya adalah Y. Kita tulis 2Y kuadrat kurang 7Y tambah 6 lebih kecil 0. Ya. Atau tulis saja 2 kali harga mutlak. 2 kali harga mutlak X tambah 1
Kemudian kurang 3 dikali harga mutlak X tambah 1, kemudian kurang 2. Pas ya. Negatif 3 tambah negatif kali negatif 3 kali negatif 2 itu positif 6. Lebih kecil 0. Ya, kalau lebih kecil dia di antara yang besar dan yang kecil. Di sini pembuat nolnya adalah 3/2. Di sini pembuat nolnya adalah 2. Jadi yang lebih kecil adalah 3/2. 3/2 lebih kecil dari harga mutlak X tambah 1, lebih kecil dari 2. Untuk X-nya lebih besar sama dengan negatif 1, ini pembuat nolnya negatif 1, kita peroleh ini positif. 3/2 lebih kecil X tambah 1 lebih kecil 2. Ketiga ruas kita kurangi 1. 3/2 kurang 1, 1/2. Lebih kecil X, lebih kecil 2 kurang 1, 1. Jadi antara setengah dan 1. Itu kalau X-nya lebih besar negatif 1, memenuhi. Kemudian kalau X-nya lebih kecil negatif 1, X lebih kecil negatif 1, maka ini negatif ini harga mutlaknya. 3/2 lebih kecil negatif 1, negatif X negatif 1, lebih kecil 2. Ketiga ruas kita jumlahkan dengan 1. 3/2 ditambah 1, 5/2. Lebih kecil negatif X, lebih kecil 3. Kemudian kita kalikan dengan negatif 1, tanda persamaan dibalik. Negatif 5/2 lebih besar negatif 5/2 lebih besar X lebih besar negatif 3, atau negatif 3 lebih kecil X lebih kecil negatif 5/2. Ya, misalnya kita ambil X-nya negatif, kalau di yang pertama antara negatif antara setengah dan 1 kita ambil misalnya 3/4 begitu. Ya, silakan dihitung. Kalau di yang kedua antara negatif 3 dan negatif 2,5 kita ambil misalnya negatif 2. Coba negatif 2. 2 kali harga mutlak negatif 2 kuadrat. Negatif 2 tambah 1 ya. Negatif 1 kuadrat itu 1, 2 kali 1, 2, kurang 7 kali harga mutlak negatif 1. 7 kali 1 negatif 7 ya. Negatif 7 kali 1 negatif 7. 2 kurang 7 negatif 5. Iya. Tidak. Antara 3 dengan 2,5. Salah ya. Antara 3 dan 2,5 kita ambil 2/3/4 ya. Maaf. Salah. Jadi ambilnya jangan negatif 2. Salah. Silakan. Itu kemudian ini
Ya, kita gunakan saja definisi ya. Untuk ini kita gunakan saja definisi. Untuk X-nya lebih besar 5, X lebih besar sama dengan 5, kita ambil X kurang 5 ditambah X kuadrat lebih kecil 7. Kemudian X kuadrat ditambah X dikurang 2 lebih dikurang 12 ya. Nah, dikurang 12 lebih kecil 0. Kita faktorkan X tambah 4 kali X kurang 3 lebih kecil 0. Maka X-nya itu antara negatif 4 sampai 3. Kalau kita ambil 0, apakah memenuhi? 0 kurang 5, negatif 5, harga mutlaknya 5, ditambah 0, 5 lebih kecil 7, benar. Kemudian, untuk X-nya lebih kecil 5, kita ambil negatif X ditambah 5, ditambah X kuadrat, lebih kecil 7. X kuadrat kurang X, ya, X kuadrat kurang X, kemudian kurang 2 lebih kecil 0. Ini X tambah 1 kali X kurang 2. Maka dia antara negatif 1 dan 2. Ya, kalau yang ini himpunan penyelesaian, ya kita gunakan saja definisi ya. Dengan syarat X-nya tidak sama dengan negatif 1. Jadi X-nya lebih besar 1, syaratnya adalah X tidak sama dengan negatif 1. Jadi yang bisa diambil hanyalah X lebih besar negatif 1 atau X lebih kecil negatif 1. Untuk X-nya lebih besar dari 1, negatif 1, maka 4X kurang 7 per X tambah 1 sama dengan negatif 2. Lalu 4X kurang 7 sama dengan negatif 2X negatif 2. 6X sama dengan 5. Berarti X-nya 5 per 6. Kemudian kalau X-nya lebih kecil dari negatif 1, X-nya lebih kecil negatif 1, 4X kurang 7 per negatif X negatif 1 sama dengan negatif 2. 4X kurang 7 sama dengan 2X di ini 1. 2X tambah 2 atau 2X sama dengan 9. X-nya sama dengan 9 per 2. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 6 dan 9 per 2.
Demikianlah bimbingan kita pada hari ini. Kita sudah membahas beberapa soal tentang harga mutlak. Terima kasih.